Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biarlah kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita pada hari Jumat Agung ini. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia dan kemurahan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi ini yang luar biasa. Kami boleh ada di dalam tempat ini, itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa pagi ini, mari Roh Kudus Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau menuntun setiap langkah kami, apa yang kami perbuat hari ini, itu semua boleh menyenangkan Engkau. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus Engkau yang mengambil seluruh rangkaian acara pagi hari ini. Kami menikmati kebersamaan kami dengan Engkau. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Izinkan kami berdoa buat para pelayan Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan Engkau memakai mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sehingga pagi ini kami boleh menikmati betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu boleh kami nikmati dan kami alami. Terima kasih buat Jumat Agung hari ini. Kami bersuka cita, kami bergembira. Anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan tuntun dan pimpin langkah mereka. Sehingga pagi ini kami menikmati kasih setia Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Engkau dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote. Ada di dalam genggaman tangan kasih sayang Tuhan. Engkau bekerja, Engkau melakukan perkara-perkara yang besar, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Polisi, tentara, kami berdoa buat anggota DPR, kami menyerahkan buat seluruh yang ada di dalamnya, kami menyerahkan bupati, camat, lurah, kepala desa, RT, RW, gubernur, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Inilah doa kami siap untuk memuji Engkau hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Karena pengorbanannya yang sungguh sempurna, kasih-Nya yang begitu besar. Sebab kami hidup hanya karena anugerah-Mu Bapa. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau tak mati gantikan hidupku, sebab ku hidup selalu bersyukur. Kasih-Mu
memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau tak mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Yesus, sebab pengorbanan-Mu sempurna. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur. Sebab ku hidup di dalam-Mu, Kau sungguh baik bagiku. Yesus Tuhan, kasih-Mu dahsyat. Pengorbanan-Mu sempurna di dalam hidupku. Yesus, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu dahsyat, sebab Engkau rela berkorban bagi kami Bapa. Engkau tebus dosa setiap kami. Mari bersama-sama kita katakan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak
hadir di tempat ini karena kami percaya bahwa Engkau datang juga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertatalah atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang bersuka cita pada hari ini boleh lambaikan kedua tangannya. Haleluya. Sebab sekarang telah tiba kuasa yang datang dari Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba Bapak Ibu. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik? Haleluya. Mari kita akan merasakan bersama-sama kasih Tuhan yang begitu besar. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Ibu.
berikan satu kali tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Haleluya. Biarlah di kehidupan kita sehari-hari kita tetap memegang salib Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kasih-Nya yang begitu besar, Dia datang ke dunia ini, Dia selamatkan kita. Haleluya. Biarlah kita selalu mengingat setiap kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus,
bagiku bila bernya sembuhkan lukaku dengan salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Sebab bukan dengan barang fana Engkau menebus dosa kami. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati
Biarlah kita mengingat kembali akan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dia yang tidak berdosa dijadikannya dosa. Dia harus memikul apa yang harusnya kita pikul. Bahkan dia katakan, aku tidak menjadi hakim, tetapi aku mengasihimu dan menyelamatkanmu. Pagi hari ini dia ada di tempat ini dengan kehadirannya. Tetapi hadiratnya hanya bisa diterima, dirasakan oleh mereka yang benar-benar rindu dan membutuhkan Tuhan. Sebab itu buka hatimu, buka telingamu, izinkan dia menyampaikan isi hatinya bagi engkau. Sebab Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kasih ada di sini. Cara hidupku yang lama, hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti. Lihat tangan yang berlubang paku, lihat kepala yang pernah menerima mahkota duri bagi engkau dan aku. Tinggalkan semua dosamu dan hidup di dalamku. Aku mengasihimu. Amin. Lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mampukan kami melakukan seperti pujian yang kami naikkan. Dengan berkata, kehendakmu jadi.
Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat darahmu. Terima kasih buat salibmu. Karena kami telah menerima, maka pagi ini kami mau memberi kasih-Mu, pengampunanmu, bahkan teladan-teladan yang Engkau beri bagi kami melalui Golgota. Mari Roh Kudus, kiranya singkapkan rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Mampukan kami mengerti, mampukan kami melakukannya. Sebab kami tahu Tuhan, hanya dengan melakukan firman-Mu kami bisa berkata, aku mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kuasa-kuasa kegelapan yang masih mengikat kami dalam bentuk apapun, bahkan menutup telinga kami, menutup mata hati kami sehingga kami tidak mampu mendengar. Bahkan Tuhan Yesus, kami memilih untuk tidak melakukannya. Kamuflasemu iblis dalam bentuk apapun kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan dan kami tolak dari tempat ini, pergi ke tempat Tuhan Yesus mau. Terima kasih Bapa, biarlah benih firman yang akan kami dengarkan akan jatuh di tanah yang terbaik, yaitu hati kami. Sehingga kami mampu mendengar, kami mampu merenungkan, melakukan, bahkan membagikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan, kami siap diberkati dan memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Saudara bisa lihat Bapak Ibu atau saudara sekalian yang ada di sebelah kanan kiri saudara, sampaikan selamat merayakan Jumat Agung gitu. Yang bersuara saudara, jadi tidak dalam hati sambil tersenyum, tapi ucapkan, kata ucapkan tuh ngomong gitu. Selamat merayakan hari Jumat Agung. Baik, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen berkali-kali kau menolong. Tapi enggak itu. Berkali-kali saya sampaikan, saya rindu saudara enggak akan lupa. Ada satu pertanyaan, nanti saudara baik itu sekolah minggu, kaum muda remaja, guru sekolah minggu, semuanya boleh menjawab kecuali Bapak Gembala. Oke, siap? Dengarkan baik-baik, angkat tangan baru jawab. Enggak boleh angkat tangan langsung jawab, enggak. Angkat tangan baru jawab, baik regu A, B, C, D maupun kakak-kakak di belakang. Siap? Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Ada berapa macam perayaan yang kita miliki sebagai orang Kristen? Oke. Tadi angkat tangan dulu baru jawab. Yang saya lihat angkat tangan enggak jawab. Pak Muji bisa berdiri Pak Muji? Mic-nya bisa dikasih Kak? Oke. Ini dia perwakilan dari regu B. Ada berapa dan tolong sebutkan dan artinya sekalian. Oke. Berapa Pak? Ada 5. Apa saja? Pertama yaitu kelahiran Tuhan Yesus disebut dengan Natal. Yang kedua hari ini Jumat Agung. Ya. Yang ketiga minggu itu Paskah, hari kenaikan Tuhan, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Yang keempat yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Yang 40 hari itu. Yang kelima yaitu hari Pentakosta. Berikan tepuk tangan bagi regu B yang diwakili Bapak Muji Suwito. Oke Kak, mic-nya bisa diambil kembali. Pak Muji bisa langsung ke tempatnya Papa. Oke, ada hadiah di depan Papa. Nah, puji Tuhan. Bisa diterima, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Jadi jangan sampai saudara lupa, hampir tiap tahun karena Tuhan izinkan dan atas mandat dari Bapak Gembala, saya menyampaikan firman itu setiap Jumat Agung. Jadi ini akan saya tanyakan setiap tahunnya mungkin sampai kita benar-benar mengerti. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya Kak. Nah, ini keluarga besar GBK Ranyar mengucapkan selamat Jumat Agung. Jangan sampai kita lupa. Puji Tuhan. Nah,
dalam peristiwa Jumat Agung itu ada titik awal. Jadi tidak langsung Tuhan Yesus itu tidak langsung disalib di Bukit Golgota, di Kalvari, bukan saudara. Tetapi langkah demi langkah dia ikuti sedemikian rupa sampai pada malam persiapannya dia ada di Taman Getsemani. Nah, hari ini kita akan belajar meneladani Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Oke, kita akan ikuti bersama hari ini apa yang terjadi di Getsemani. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita akan belajar bersama. Kalau minggu yang lalu Kak Stephen katakan menjelang hari H. Nah, di Taman Getsemani juga -1, H-1. Ada beberapa hal yang terjadi atas Tuhan Yesus di mana dikatakan Tuhan Yesus berdoa dalam kegentaran. Dia mengalami namanya hematohidrosis. Pak Joni lebih kenal istilah ini. Kondisi langka di mana menyebabkan seseorang itu berkeringat darah. Dia dikhianati muridnya yaitu Yudas Iskariot. Dan Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan yang luar biasa di Getsemani. Dikatakan ketika dia tertekan, ketika dia merasakan kesedihan yang luar biasa, di saat itulah tetes-tetes keringatnya menjadi darah. Nah, dari Jumat Agung hari ini kita akan belajar satu hal. Getsemani itu apa tuh? Getsemani adalah artinya tempat pemerasan minyak, sebuah tempat di kaki Bukit Zaitun di seberang lembah Kidron. Jadi adalah sebuah tempat yang mengingatkan kita kembali sebelum dia wafat di kayu salib, sebelum dia mengalami siksaan yang luar biasa. Di Getsemani ada pertempuran juga yang luar biasa. Berikutnya Kak. Teladan apa? Kalau tadi meneladani Tuhan Yesus di Getsemani, teladan apa yang Tuhan berikan bagi kita melalui peristiwa Getsemani? Yang pertama yaitu untuk taat kepada Bapa sampai mati. Bapak Ibu bisa nanti baca dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Jadi hari ini kita akan belajar mulai dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Dan kita akan belajar juga ke konteks dekatnya yaitu pasal sebelumnya, pasal berikutnya. Yang pertama adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia taat kepada Bapa sampai mati. Kita akan baca Matius 26 ayat 39 dan 42. Kita akan baca bersama-sama karena saya rindu dengan membaca kita juga akan mendengar, dengan mendengar iman kita akan bertumbuh. Matius 26 ayat 39 dan 42. Sudah ketemu? Ayo kita baca bersama-sama dari kitabnya masing-masing, dari HP-nya masing-masing. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Ayat 44 itu menyiratkan hal yang sama. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus ada 33 tahun di bumi dalam rangka penyelamatannya kepada manusia, dia tuh manusia 100%. Dia bisa merasakan sedih, dia bisa merasakan lapar, dia bisa merasakan capek. Ibrani katakan dia bisa merasakan apapun yang kita rasakan kecuali dia tidak bisa berbuat dosa. Dia Allah 100%. Tetapi pada satu titik ini
Dikatakan hatiku sangat sedih rasanya, seperti mau mati. Saudara pernah rasanya sedih seperti mau mati? Sedih kalau pengen mati itu biasa. Nggak bisa sedih, Tuhan kapan aku dipundhut, itu biasa. Tapi kalau sedih rasanya mau mati, pernah apa enggak? Sebagai manusia 100% dikatakan Tuhan merasakan kesedihan. Sedih karena apa? Dia Allah yang maha tahu. Sebelum sesuatu terjadi dia sudah tahu. Karena dia adalah Allah sendiri. Apakah dia sedih karena akan disiksa? Apakah dia sedih karena mau mati? Apakah dia sedih karena dihianati? Tidak. Satu yang membuatnya dia sedih adalah dia memikul dosa dan dia harus menanggung dosa seluruh manusia. Hukuman dosa itu apa? Apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Maut itu apa tuh? Upah dosa itu maut artinya pemisahan antara Tuhan dan manusia. Saya katakan dengan jelas bahwasanya Tuhan Yesus mengalami kegentaran, kesedihan bukan karena hal-hal yang siksaan, khianatan dan lain sebagainya, tetapi sebagai dampak dosa dia harus terpisah dari Bapa. Yang membuat dia tidak mendengar doamu, yang membuat tangannya tertahan untuk menolong engkau adalah dosa. Jadi dosa itu bukan sekedar oh nanti kalau aku mati aku mengalami kesusahan. Bukan. Mengalami namanya pemisahan antara kita dengan Allah. Dan dia mengalami kesedihan seperti itu sampai akhirnya di kayu salib dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saya kasih dalam kasih Tuhan. Seruan ini dan peluh darah di Getsemani menjadi bukti betapa dahsyatnya dampak dosa. Dosa bukan hanya menyebabkan kematian jasmani, kita mati, dikubur, habis perkara. Enggak. Dosa menyebabkan kita mati secara rohani. Orang yang berdosa, jujur saya katakan, tubuhnya bisa ke gereja, bisa pelayanan. Tetapi pada hakikatnya rohnya sudah mati. Dari firman dia sudah kebal, dari peringatan orang-orang dia sudah kebal. Dan dari segala hal bahkan peringatan-peringatan yang lain kebal. Itu mati rohani. Mati jasmani, dikubur, rohnya pulang. Dan yang ketiga dampak dosa adalah kematian kekal. Neraka itu ada. Nah, keterpisahan itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus sedih. Ketika Tuhan menciptakan manusia, yang dilakukan apa? Kejadian 2 ayat 7. Dia menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia. Menyebabkan manusia itu hidup. Ketika Tuhan menciptakan ikan, dia berkata kepada air loh. Hai air, keluarkanlah dirimu dari sana binatang-binatang air dan segala sesuatu yang berkeriapan. Sebab itu ketika ikan, binatang air dipisahkan dari air, dia jadi ikan goreng atau bangkai ikan. Ketika dia menciptakan pohon-pohon, dia tidak berkata, hai pohon-pohon, enggak. Hai tanah, keluarkanlah. Makanya kalau tanaman dicabut dari tanah, mati. Begitupun dengan manusia. Kalau dia dipisahkan dari Allah karena nafas hidup kita dari Tuhan, makanya ketika kita dipisahkan, maka kita akan mengalami namanya mati. Oleh sebab itu hal ini yang menyebabkan sekali lagi Tuhan Yesus berseru-seru. Seandainya cawan ini boleh lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi
kehendak-Mu. Tapi sekali dalam kasih Tuhan, kita bisa belajar dari Tuhan, meneladani ketaatannya kepada Bapa sampai mati. Kita lihat dari setelah dia mengalami kegentaran sebagai manusia, tetapi pada akhirnya dia berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Takut-takut, gentar-gentar. Tetapi di atas semuanya itu Tuhan katakan, Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Sudah kasih dalam kasih Tuhan, kita lihat ketaatan Tuhan akan keputusan Bapa itu menggenapi dari rencana penyelamatan manusia yang berdosa mulai dari Kejadian 1 ayat 15. Digambarkan juga melalui Paskah pertama, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir, di mana ada tanda darah di situ yang harus dioleskan di jenang pintu seluruh orang Israel. Ketika malaikat maut lewat, dia melihat ada tanda darah, anak sulung tidak mati. Dan pada akhirnya digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang nubuatannya ada di Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Jelas sekali di situ cara matinya. Bagaimana di mana dia mati, ada di tengah-tengah perampok, penyamun dan lain sebagainya. Tuhan menggenapinya. Hari ini pelajaran penting yang harus kita renungkan, saudara. Ketika saudara menjadi anak Tuhan, untuk berbuat dosa atau melakukan dosa, saudara harus mikir. Katakan sama-sama, harus mikir. Kenapa? Karena sekali lagi itu dosa yang ditanggung Tuhan Yesus saja membuatnya takut karena harus terpisah dari Bapa. Nah, ketika saudara dan saya jadi anak Tuhan, saya katakan Kristen tidak jaminan surga. Saya tanya sekolah minggu, di rumahmu ada kamar gak, Kak? Ada. Siapa yang boleh masuk kamar? Semua orang. Oke, semua orang ya, Kak. Berarti kurir boleh masuk? Enggak. Tukang sampah boleh masuk? Enggak. Tukang ngamen boleh masuk? Enggak. Pak Lurah boleh masuk? Enggak loh. Lah siapa katanya semua orang? Orang yang sudah dikenal sama keluarga. Kalau kamar saja ada batasan-batasan siapa yang mau masuk, apalagi surga. Yang boleh masuk siapa? Orang yang ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya suatu hari Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Tuhan, aku tiap hari pelayanan loh Tuhan. Aku khotbah ya Tuhan. Bahkan mungkin aku mati loh di mimbar. Tuhan katakan, aku tidak kenal, kamu orang asing. Karena pada hakikatnya kita tidak punya hubungan. Sebab itu beberapa waktu yang lalu saya katakan, hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itu di semua tempat iya. Tetapi hadiratnya hanya bisa dinikmati orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu mari kita pikir-pikir sebelum berbuat dosa atau melakukan dosa. Kenapa? Karena itu loh saudara. Jadi akibat dosa itu dahsyat. Jadi aja main-main karo dosa. Tepuk kanan kiri saudara, jok main-main karo dosa loh ya. Yang kedua adalah dia taat itu dalam keadaan sebagai manusia. Saya katakan manusia 100%. Sedih, ya itu sedih. Tadi pernah lapar toh? Pernah. Pernah dihianati toh? Pernah. Berarti dia manusia. Dia pernah capek dan ngantuk. Pernah. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Keteladanan pagi ini memberikan kita satu hal di mana tidak ada dalil. Pancene aku ki sik menungso lho. Biasa aku lek tiba ngene iki biasa. Oh aku ki karena aku masih manusia ki, aku gedeng wong ki biasa. Jangan membiasakan dosa. Dengan dalil aku sik menungso. Lihatlah teladan Tuhan Yesus. Dia manusia loh. Amin.
Tetapi dia memilih, enggak. Ditawarkan tadi situ oleh iblis. Kalau kita lihat Getsemani di versi yang lain. Gagal. Gagal. Karena juru selamat mati. Tapi Tuhan katakan justru dengan kematiannya darah di Kalvari. Kuasa-kuasa iblis, kuasa kutuk dosa dikalahkan di kakinya. Amin. Jadi oleh sebab itu mari saudara, kita teladani pagi ini melalui peristiwa Jumat Agung di mana kita harus taat sampai mati. Apapun kata Tuhan, memang seringkali bertolak belakang dengan daging kita. Kalau saudara mendengarkan firman dan untuk melakukannya, saudara merasa dirobek-robek kedagingan saudara, itulah salib yang sesungguhnya. Aku ki jadi pengen nyelatu tenan lho. Tapi eling aku sabdane Gusti. Jangan keluarkan dari sumber yang sama dua jenis air. Masa awak memberkati Tuhan dengan pujian, dengan mulut yang sama, kamu nyelatu orang. Salib itu. Aku tuh maunya tuh tidur. Tetapi Tuhan katakan di situ, berbakti, 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 soal utama, haleluya, Tuhan memberkati. Segala penyakit disembuhkan. Sakjane aku ki enggak pengen lo Tuhan berbakti. Awakku ki kesel, penak tidur. Tetapi aku mendengar suaramu, aku mau mentaatinya. Itulah salib. Dan Samuel katakan, ketaatan jauh lebih berharga daripada korban sembelihan. Oleh sebab itu mari mulai hari ini Jumat Agung mengingatkan kita kembali. Jika Tuhan sebagai manusia bisa taat kepada Bapa sampai mati, aku pun juga. Katakan amin. Yang kedua, bisa menerima murid-murid atau orang lain apa adanya. Kembali kepada Matius pasal 26 ayatnya yang ke-37. Kak Grace bisa bacakan? Oh Kak Steven. 37, 40, 43, 45. Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 6975 Kak. Ayatnya yang ke-69 sampai 75 dengan perikop Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu, ketika dia merasakan sedih di Getsemani, dia ngomong sama murid-murid, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Kalau saudara tangkap Tuhan Yesus maunya apa? Paling enggak ditemani. Nggih napa mboten?
jenengan curhat suami istri, maunya ibu-ibu tuh lek curhat sama bapak, bapak itu maunya apa toh Bu? Didengar nih. Ibu-ibu curhat, bapak-bapak dolanan HP. Rasane pripun Bu? Pakai ayat itu. Hatiku sedih seperti kamu mau mati rasanya gitu. Dene semonten lho nggih. Tuhan Yesus sudah katakan, murid-murid ngapain? Tidur. Murid-murid itu mungkin ada dua kemungkinan. Kalau dia tidur bukan karena capek, mungkin karena seperti saya dan Steven. Kami punya persamaan, yaitu borem. Bapak Ibu ngertos borem? Napa niku? Borem ki duduk sing sego terus dibungkus godhong sing jerone nek daginge niku senes. Niku napa arem-arem. Lek borem niku pripun? Nah. Kelihatannya seperti itu. Lah wujudnya long digugah loh. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Dilihat. Tuhan Yesus doa. Murid-murid tidur lagi. 2 kali diparani Tuhan murid-muridnya tidur lagi. Sampai yang ketiga Tuhan katakan apa? Tidurlah sekarang, istirahatlah. Dengan kata lain, Tuhan menerima murid-murid itu apa adanya. Oh panjenengan iki tukang turu. Oh iki panjenengan kesel. Bapak Ibu, kita bicara tentang keluarga kecil ya. Ada bapak, ibu, anak. Kalau ditambah mungkin ada mantu. Tambah lagi ada cucu. Saya tanya, apakah semua kesukaannya sama? Enggak. Apakah latar belakangnya sama? Enggak. Apakah ada perbedaan? Kalau kita menuntut semuanya sama, bubar keluarga itu. Mengapa Tuhan pertemukan dua pribadi yang sangat berbeda, yang akhirnya diikat bukan menjadi sama, tetapi menjadi satu? Tuhan punya tujuan yang luar biasa, makanya suami istri itu mesti tidak sama. Seringkali yang terjadi, lek bapak lemah lembut, iya bu, manut, ibu-ibu wak. Sebaliknya, kalau bapak sing duar, ibu-ibu yo, timbangannya bendino bentrek. Sampai pada satu titik ini akan saling ngerti saudara. Siapa yang menikah di atas 50 tahun dan masih utuh? Ada? Oke. Yang 40? 30? Oke. 30. Saya tuh kadang-kadang bilang gini kalau di rumah. Papa ganteng. Wes ngerti? Kopi. Coba misalnya. Lek sing papa ganteng itu biasanya 2 orang, saya sama Chloe. Coba satu hari Bu Mun ke rumah terus bilang papa ganteng. Piye kira-kira? Bu Mun jenengan wae pundi? Apa ke Blombang Paco? Kan gitu tuh. Karena saling ngerti. Saya tanya itu keluarga kecil ya. Sekarang keluarga besar kita Karanganyar, apakah sama? Murid-murid Tuhan Yesus itu 12 itu beda-beda loh. Petrus itu karakternya budal dhisik mikir keri. Lukas itu teliti banget. Walaupun itu tidak termasuk dalam 12 murid. Thomas itu tidak gampang percayaan. Kayak kemarin hari Selasa. Begitu saya kasih pakan anak-anak, papa ngomong, Pak Haryo sedo. Saya bilang gini, rasane aneh, guyon ya guyon, aja nyangkut nyawane wong. Ternyata ora percaya lek urung. Iya. Keluarga besar kita GBI Karanganyar itu beda-beda. Kami di sini 33 tahun. Sedikit banyak ngerti karakter. Oh, lek sing akae dilus.
Lek sing sitoke kae, lek mbok lus, mbok kei ngesor, dek. Oh, lek sing kae kudu ngene. Jadi berbeda. Kalau kita ndak mengerti, ndak belajar dari murid dari Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya, keluarga besar kita bar. Berapa waktu yang lalu sampaikan Pak Suryanto, mengantisipasi perpecahan dalam jemaat salah satunya adalah memiliki kerendahan hati, bisa menerima. Jadi tidak bisa saudara dan saya memaksakan. Awakmu kudu karo aku, kaya aku, awakmu kudu kaya aku, tidak bisa. Kita memiliki kelebihan yang berbeda, kita memiliki kelemahan yang beda, kita memiliki latar belakang pendidikan beda, menyelesaikan masalah beda dan lain sebagainya. Ekonomi aja kita beda. Coba siapa di sini yang kembar identik? Nggak ada, Revavian itu aja kembar beda, apalagi yang lain. Nah, penting bagi kita untuk kita mengerti, untuk kita menerima mereka. Tuhan Yesus ngerti murid-muridnya kok panggah milih. Nah, Tuhan Yesus juga tahu keluarga besar kita GBI Karanganyar. Oleh sebab itu mari digambarkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, kita tuh seperti anggota tubuh. Kalau ada yang lemah, yang lainnya tutup. Saya tadi mau guntingan kertas itu lupa. Guntingan kertas hanya bisa disatukan dengan guntingan yang satunya. Jadi saudara yang memiliki kelebihan ojo sombong. Aku rata dosa. Saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya taat hari Sabat. Kaya Farisi yang berdoa tuh. Akhirnya Tuhan kan tidak berkenan tuh. Oleh sebab itu mari sebagai keluarga kita belajar dari Tuhan. Tuhan ngerti banget karakter Petrus sih, engkau sebentar lagi menyangkal aku terus. Ora Tuhan. Sekalipun yang lainnya pergi, enggak aku bahkan aku mati seperti engkau. Walaupun itu pada akhirnya terjadi. Tetapi mari saudara kita belajar, kalau Tuhan Yesus saja bisa menerima perbedaan murid-muridnya, kita juga harus bisa. Hanya orang-orang sombong yang tidak bisa dan tidak mau menerima kelebihan atau kekurangan yang lain. Nah, terus nganu mah, lek misalnya keluargaku tuh berbuat dosa, no kira-kira piye Pak? Tadi saya pujian itu, wah ndak bisa ngomong saya. Tuhan Yesus datang bukan sebagai hakim. Tegur 4 mata. 2. Awakmu salah. Sekali lagi, ya di atas iya, tidak di atas tidak. Jangan hanya karena rumor, saudara langsung menjustis. Jarene kaya awakmu ngene, jarene kaya awakmu ngene. Setelah 4 mata, panggil saksi 2. Tegur. Ora kena. Tegur di depan jemaat. Ora kena. Serahkan ke iblis. Biar tubuhnya binasa, rohnya kembali kepada Tuhan. Itu namanya keluarga. Itu namanya tubuh. Saya tanya, Pak, Bu, saya kok rodok ngomong rodok sana ya? Ada. Ya rodok izin kok diedit boleh Mas? Ada pakaian dalam. Apakah semuanya itu kita tutupi dengan pakaian dalam? Enggak toh? Bagian tertentu toh? Dan nyapa kuwi kok klambine didobel-dobel? Ben ora ketok. Lek kuwine ketok sing isin sapa? Awake dhewe iki sapa kira-kira? Seluruh tubuh. Ya ampun Mama. Kayak mau lali toh. Tibake ora ngene. Besok bapak-bapak kalau nyanyi bajunya putih, pakai dasi, sepatu nggih Pak, aja nggih sandal. Jangan lupa celana. Misalnya, Pak bajunya putih, pakai dasi, sepatu, kaos kaki, jangan lupa. Loh, terus bapak-bapak karena lugunya neng Growejo nggih ngonoan tok. Pripun kira-kira? Siapa sing mlayu? Melayu ngadoh apa nutut? Jadi mari kita harus bisa menerima. Nah ada 2 sisi. Kalau ada teman kita, saudara kita, anggota tubuh kita,
seluruh jemaat keluarga di rumah tangga kita berdosa, bersalah, yaitu caranya ditegur. Tapi ada dua sisi. Lek sampean ditegur ya ndang mandek kok. Aja terus ngerundel karepe dhewe. Aja terus saiki karep-karepmu, iki awak-awakku dhewe, isin ya aku dhewe. Gunakan kesempatan teguran itu untuk bertobat. Itu loh. Jadi enggak sisi tok dudek, sisi tok meneng. Ya aku bertobat. Tapi di satu sisi kita jangan menghakimi. Nah itu loh Tuhan Yesus loh mau menerima. Dikatakan di sana, sekarang tidurlah, istirahatlah. Jadi menerima orang lain apa adanya. Dan siapa yang paling tahu orang apa adanya itu orang terdekat. Makanya saya katakan dalam rumah tangga, cinta itu hanya bertahan 4 tahun. Makanya cah, ojo pacaran biayaan. Lek pacaranmu biayaan sampai hubungan seks dan lain sebagainya, 4 tahun layu. Oh aku pacaran wis 10 tahun, wis tinggal serumah dan sebagainya. 4 tahun itu habis. Setelah itu apa? Enggak ada lagi. Lah kalau keluarga, kalau rumah tangga, 4 tahun cinta habis. Yang ada adalah komitmen. Sudah tahu kelemahan pasangan, sudah tahu. Papa tuh ngerti kalau saya tidur itu seperti apa, dia ngerti. Weh, gerajine Mas Dino kalah. Dan saya sangat menyadari itu. Saya kadang-kadang kalau beliau ndak bisa tidur itu saya ngomong, maaf ya Pak, aku malah aku ngorok banter. Kaget. Padahal beliau sendiri yang ngorok. Untung saya tuh orangnya borem ya itu. Dan ini orang tahu krungu kecuali kalau papa tidur duluan. Lah, wis ngerti kelemahannya kenapa? Ada kok komitmen. Yang ketiga hari ini. Apa pelajaran apa, teladan apa yang yang Tuhan Yesus berikan bagi kita? Memperlakukan orang lain yang bersalah dengan benar. Lukas 22, 50, 51 Kak. Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 50 dan ayatnya yang ke-51. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Terima kasih. Saudara, ada pertanyaan kedua. Saya lihat saudara mulai tegang gitu. Pertanyaan kedua sekali lagi, yang bisa angkat tangan baru jawab. Siap? Regu A siap? Oh, suaranya urenek regu A bubuk. Regu A siap? Regu B? Regu C? Regu D? Kakak belakang? Oke. Siap atau tidak itu rodok podo lek komburi. Siapakah nama hamba imam yang dipotong telinganya oleh Petrus? Oke Bu Arsini bisa berdiri. Oke, sebentar nunggu Bu. Oke. Siapakah nama hamba imam besar yang dipotong telinganya oleh Petrus? Imam besar Malkus. Malkus. Tepuk tangan untuk Reguse. Iya, iki suami istri tiba turunan walaupun jaraknya jauh. Itulah chemistry saudara. Saya kasih dalam kasih Tuhan. Di Taman Getsemani. Wis keadaannya susah, keadaannya tertekan. Lah kok tahu-tahu Yudas itu datang. Apa yang dilakukan Yudas tadi di video? Cipika-cipiki. Itu sebagai tanda siapa yang kucium itu yang harus dibunuh, ditangkap dan dibunuh. Anak hamba imam besar. Duku. Wong jenenge Petrus bertindak dulu mikire keri. Apa yang dilakukan? Akhirnya telinganya putus. Dan Yesus katakan apa? Sarungkan pedangmu terus. Siapa pakai pedang, dia akan mati oleh pedang. Dan dia menyembuhkannya. Saya tanya kepada saudara dan saya, saudara pernah mengalami penderitaan karena perbuatan orang lain? Pernah? Pernah? Atau karena perbuatan saudara sendiri? Pernah? Oke. Yang saudara lakukan apa? Orangnya uang tuh. Ada.
Apa yang saudara lakukan terhadap mereka yang menyebabkan kita menderita itu kira-kira contohnya apa? Paling murah berdoa. Tuhan Yesus berkati dia seperti engkau memberkatiku gitu. Tuhan, aku kan anakmu tuh Tuhan. Mbok nggih nyuwun tulung. Ben kayak moro-moro kesandung lho Tuhan. Begitu ngelek wis kesandung, "Hore, Tuhan jawab doaku." Gitu. Itu yang sering kali terjadi. Nggih napa nggih? Ketika kita merasa kita menderita karena orang lain, ketika orang itu menderita juga, kita akan sorak-sorak, siapa sing kaya ngono liyane aku? Wah, udah enek. Oh, Om Tepen. Enggak ada? Delok ngelo pembalasan adalah hak Tuhan ngelo. Aku dibela, ya apa ya? Kita senang lihat dia hancur. Kita senang apabila Tuhan seakan-akan menghukumnya, senang. Tetapi apa yang Tuhan lakukan di Getsemani? Dia mengampuni dan mengasihi. Kenapa seringkali kita sebagai orang Kristen walaupun puluhan tahun kita tidak bisa mengampuni? Karena saya katakan pada saudara, saya tanya ke Bu Yit, "Bu, saya minta uang 1 juta, Bu." Ya, kalau saku ada mah. Saya minta ke Papa, Papa, aku minta uang 1 M. Enggak ada. Enggak tak wae, wong aku ora duwe. Kenapa seringkali kita tidak bisa memberi, kita sebagai orang Kristen? Karena kita tidak memiliki. Atau kita merasa tidak memiliki. Contohnya apa? Pengampunan. Kita lupa bahwa dosa kita tuh sudah diampuni. Kita memiliki pengampunan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita mengampuni orang yang bersalah. Makanya doa Bapa kami katakan apa? Ampunilah kami akan seperti kami juga orang yang bersalah. Kata seperti itu pembanding. Koyok aku wis jenengan ampuni, belum Kak. Kok kesusu tak belum? Lihat ya. Nah, kadang-kadang kita nuntutnya ketika kita berdosa, Tuhan ampuniku, Tuhan ampuniku. Tetapi ketika orang lain bersalah kepada kita, pengampunan itu sulit kita berikan. Kenapa? Karena saudara tidak pernah menyadari saudara sudah diampuni. Gambaran orang yang bersalah yang diberikan Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Ada seorang itu berhutang, kalau saya baca dalam firman Allah yang hidup terjemahnya, berhutang itu berjuta-juta. Dikatakan, ya wes tak bebas nih karena memang kamu enggak punya, berjuta-juta itu kamu enggak punya. Dia keluar, ketemu temannya, yang hutang hanya beberapa ribu, mungkin 2.000, 3.000. Dia katakan kepada temannya, lek enggak mbok sahur tak serahkan kamu ke Al-Ghujul. Lah, yang sudah membebaskan dengar, wong sing berjuta-juta wis tak bebas. Ngapa sing kancamu berhutang beberapa ribu kok enggak mbok bebas nih? Masuk kamu ke Al-Ghujul sana. Kita pun seperti itu loh. Siapa sini yang masih sulit mengampuni, angkat tangan saudara dengan jujur. Lek enggak jujur, keterbukaan awal dari pemulihan kalau saudara enggak jujur, saudara enggak akan mengalami mujizat ini. Melepaskan pengampunan kayak celing gitu. Apa mungkin? Mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Niat. Sadari pengampunan itu sudah saudara dan saya miliki di kayu salib loh. Dia menyuruh kita, ampunilah sesamamu. Orang itu sudah bersalah. Ojo mbok hakimi, ampuni. Suruh pengampunan kita berapa kali? 70 kali 7 kali. Karena kita memiliki itu, kita sudah diampuni banyak hal. Kenapa orang Kristen tetap tidak bisa mengasihi? Karena dia tidak pernah mengalami dan menyadari Tuhan sudah sangat mengasihi saudara. Yohanes 3 ayat 16 katakan apa?
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan anaknya yang tunggal aja diberikan sebagai bukti kasih untuk saudara dan saya sehingga kita layak menyebut dia Bapa. Bapa. Kaya lu kon mengasihi langit lagi ramom. Sebagai ibu rohani yang Tuhan taruh di sini, saya sangat merasakan hal ini di gereja ini. Banyak saja nih, sing nyimpen kepahitan lu kowe itu. Aku kon ngampuni kira kere, mengasihi rasudih banyak. Hari ini perjamuan suci. Di kelompok Gloria kami bahas, lek ndak ngerti perjamuan suci ojo nompo. Karena 1 Korintus katakan ketika kita menerima perjamuan suci, satu kita mengakui tubuh Tuhan. Secara iman GBI mengakui ketika kita mengangkat cawan, kita dengan iman percaya bahwa anggur yang ada di cawan itu adalah darahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pribadi maha kudus yang harus masuk ke tempat yang kudus, bukan penuh kudus. Ketika kita mengangkat roti, kita percaya dalam iman bahwa ketika kita memakannya, tubuh Tuhan menyatu dengan saudara dan saya, makanya Immanuel. Enggak mengakui tubuh Tuhan kok perjamuan, makanya lebih lanjut dikatakan kenapa banyak orang yang kena kutuk, banyak yang sakit, apalagi ada yang sampai mati. Di situ juga katakan sebelum menerima perjamuan suci uji dirimu. Yang bisa menguji saudara itu saudara sendiri dan Roh Kudus yang ada pada saudara. Ketika Roh Kudus mengingatkan, urung iso ngampuni kok iso arepe nampa perjamuan. Kalau saudara diperingatkan seperti itu ndak usah terima. Ora usah izin karo pelayan perjamuan. Aku kok ora nampa, aku kok izin. Izin ning ngarepe menungso apa wedi ning ngarepe Gusti Allah. Suami istri siapa di sini yang masih bertengkar sampai hari ini? Jika ada saudaramu di tengah-tengah ini, kalau nantinya kita menerima perjamuan suci, tidak usah gengsi. Gengsi itu salah satu strategi iblis. Aku lek kon moro ning wong kae gau. Apalagi kon minta maaf gau. Saya katakan perjamuan itu tidak mendatangkan berkat tapi kutuk. Tuhan Yesus bisa memperlakukan orang bersalah dengan benar. Kita juga. Sakjane awake dhewe iki sapa to? Saya tanya siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau ada satu di antara kita mengaku aku ora tau berbuat dosa, dia wis ngelanggar firman Tuhan. Ada wis padha-padha tau tibone gitu. Tapi aja tinggal dalam kejatuhan itu, ayo bangkit. Nah, lek wis bangkit, hiduplah dalam kebenaran. Kalau kamu lihat temanmu yang berdosa bersalah terhadapmu, saudara lihat dalam dirinya tuh ada anak-anak gitu loh. Oh, banyak aku ki luwih gede. Lah kuwi sik cah cilik, nyapa to aku enggak iso nampa. Ada amin Bapak Ibu? Anak-anak di sini tinggal dalam kepahitan kepada orang tuanya. Ya kemarin ngomong dengan seorang ibu. Ma, lek misalnya yo, ibuku ki enggak taat firman, aku apa kudu taat? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu diberkati dan panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan bagimu. Enggak, hormatilah ayahmu dan ibumu yang baik, hormatilah ayahmu dan ibumu yang seiman, hormatilah ayahmu dan enggak ada. Siapa yang mau diberkati boleh angkat tangan? Yang masih punya orang tua boleh angkat tangan juga? Hormati. Kalau enggak apapun yang saudara kerjakan gagal. Jadi mari, ini tidak terbatas kepada anak-anak muda terhadap orang tuanya, kita semua yang ada di tempat ini. Sebab itu kesimpulannya Kak, ada 3 teladan yang Tuhan berikan melalui Getsemani. Yang pertama, taat sampai mati. Enggak usah dengarkan apa kata orang. Kadang-kadang rekan segereja ngomong, nyapu tuh kok iso perpuluhan barengnya kepenaan pendetaan ya loh, pendetaan wis di mobil wis di lele loh. Ora usah. Lek awakmu ndak gelem nglakoni aja nguyahi kancane, saya mesti gitu.
Karena saya sampaikan dan sampaikan Mama Ita hari Rabu, di peti kita sendiri. Enggak ada orang-orang nek sing walaupun podo-podo setiane, Pak aku sesuk lek sampean mati, aku aja ditinggal ya Pak. Sesuk lek mati aku melu mati Pak. Misalnya, terus petine loro. Terus Papa sementara sudah tidak bergerak, terus aku neng andingnya ketip gitu. Kan jendak Saudara. Jadi mari, yang kedua bisa menerima murid-murid atau orang lain apa adanya. Kalau saudara melihat rekan saudara berdosa, katakan gini, wong kaya ngene ditresnani Gusti nyapa aku ora. Yang ketiga, memperlakukan orang yang bersalah dengan benar. Saudara jangan pakai baju hakim. Kita tidak layak menghakimi karena ketika kita nuding sing 4 ke sini, sing 1 baru ke sana. Jadi Tuhan berikan teladan ini, sebab itu mari setiap kita bisa mengintrospeksi diri sebelum kita menerima perjamuan suci, supaya perjamuan suci tidak mendatangkan kutuk tetapi berkat bagi kita semua. Kakak-kakak musik bisa ke depan. Saya rindu biarlah perjamuan suci hari ini tidak mendatangkan kutuk, mari saling mengampuni. Sebab itu saya senantiasa rindu suami istri itu satu deret. Saling mengampuni. Saling mengasihi. Kenapa? Karena kita sudah diampuni, kita sudah dikasihi. Jumat Agung, bukti besar kasih Allah kepada kita. Dia mau apa yang Tuhan lakukan, kita pun melakukan karena kita adalah murid-muridnya. Kita adalah anak-anaknya. Bukan dengan barang fana. Dengan pujian yang akan kita naikkan, biarlah kita memilih, aku tidak hidup dalam hidupku yang lama. Tetapi karena darah Yesus Kristus Tuhan, aku mau hidup baru. Ketika dia disalib di Bukit Golgota, yang dicurahkan bukan darah binatang, tetapi darahnya sendiri. Ketika dia ada di kayu salib, dia katakan tetelestai, sudah selesai. Berarti dosa saudara dan saya yang seharusnya membawa kita kepada maut, ditebus dengan darahnya sendiri. Yang Tuhan kehendaki, lakukan seperti apa yang kuteladankan pagi ini. Taatlah kepada Bapa apapun yang terjadi. Karena dia selagi dalam bentuk, dalam rupa manusia, dia taat kepada Bapa sampai mati. Saudara dan saya harus menerima kelemahan orang lain, kelebihan orang lain. Dan perlakukan mereka dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Yang Tuhan ingini saat pagi hari ini melalui firman Tuhan adalah aku harus taat sampai mati. Kita hidup bukan dari apa kata orang, tetapi biarlah kita taat sepenuhnya dengan apa yang Tuhan katakan. Dalam hal apa saudara tidak taat, saudara sendiri yang bisa mengerti, dan Roh Kudus akan menerangi saudara, mengingatkan engkau. Sebelum perjamuan suci kita terima, mari uji dirimu. Dalam hal apa engkau tidak taat? Tuhan berikan teladan, dia taat sampai mati sekalipun dia manusia. Pagi hari ini Tuhan meneladankan kepada kita, yang dia ingini adalah engkau harus mau menerima saudara-saudaramu yang lain, yang mungkin mereka memiliki kekurangan, ataupun mereka memiliki kelebihan lebih daripada yang engkau miliki. Roh Kudus mengingatkan beberapa nama dalam hati saudara saat pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Tuhan mengasihi mereka, kau juga. Jangan berdiri sebagai hakim Bapak Ibu. Tuhan sendiri tidak menjadi hakim, tetapi dia menyelamatkan kita. Bersikaplah yang benar. Hari ini saya berikan beberapa saat kesempatan daripada perjamuan kudus mendatangkan kutuk, lebih baik mendatangkan berkat. Adakah sudah mau adakan penyelesaian? Jangan pedulikan yang ada di sekitarmu. Sekali lagi, engkau mati engkau sendiri. Jangan mati dalam dosa, jangan mati dalam kepahitan. Tetapi pagi ini sebelum perjamuan suci akan kita terima, uji dirimu. Jika Tuhan mau engkau mengampuni, ampunilah. Datangi orang yang mungkin membuat engkau sengsara. Datangi mereka yang membuat engkau mengalami penderitaan. Jangan tunggu mereka datang karena mungkin mereka tidak merasakannya, saudara. Engkau yang merasakannya, engkau yang diingatkan Roh Kudus, engkau yang harus datang. Jangan minta pengampunan sebelum engkau mengampuni.
Karena Tuhan katakan, jika engkau tidak mengampuni sesamamu, aku pun tidak. Biarlah gereja ini tempat di mana dosa itu dibuka. Dosa dinyatakan, pertobatan terjadi, pengampunan terjadi, pemulihan terjadi. Kami mampu memuridkan orang lain, Tuhan. Roh Kudus, engkau yang berdosa sudah diampuni, maka ampunilah kesalahan sesamamu. Buka hatimu, nyatakan semuanya, buka semuanya. Jadikan kami seperti sepikir kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Bapak, Ibu, suami istri bisa bergandengan tangan, keluarga bisa bergandengan tangan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Kita semua bergandengan tangan di hadapannya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami seperti sepikir kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Bapa di sorga, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau belajar taat sampai mati. Engkau mengasihi kami. Engkau lebih mengasihi Bapa daripada apapun itu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebelum kami pulang, kami berdoa buat anak-anak yang ada di depan. Mereka adalah titipan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kami mengangkat tangan kami dan kami memberkati mereka. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan. Sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi anak yang pandai. Jadi anak yang pintar. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Orang tua mereka juga Tuhan tolong, guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Bu Ayu
yang Tuhan izinkan untuk mengandung lagi. Kami percaya bahwa nanti sampai lahirnya diberkati oleh Tuhan. Dia melahirkan dengan baik dan sempurna. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpuji-puji namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anakmu. Berkati mereka sawah ladang perkebunan, peternakan, rumah tangga, bahkan pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah mereka boleh sungguh-sungguh datang pada Tuhan memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selesai semua, kami akan pulang, pelayan-pelayan Tuhan juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya damai sejahtera yang dari Tuhan, yang melampaui akal dan kekuatan manusia, sudah Bapa berikan kepada kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan yang baru yang sudah Tuhan limpahkan bagi kita lewat Roh Kudus-Nya. Kiranya boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik jasmani maupun rohani, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.